Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolana Verina, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah proses bisnis. Kami kelompok 1 dari ruang R001 akan mempresentasikan dua jurnal yang bertema analisis proses bisnis menggunakan value chain. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Sindiana Putri, Panji Abdillah Maulana, Muhammad Haikal, saya sendiri Cynthia Sauri Purba, dan Muhammad Rokib. Dua jurnalnya berjudul yang pertama, Rantai Nilai pada Industri Susu Studi Kasus PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Yang kedua, Evaluasi Proses Bisnis Produksi Area 3 Srikandi pada Tirta Investama Aqua Pandaan menggunakan metode Value Chain Analysis, Quality Evaluation Framework (QEF), dan 5 Whys Analysis. Masuk ke jurnal pertama, berjudul Rantai Nilai pada Industri Susu Studi Kasus PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory, yang akan dijelaskan oleh pemateri. Baiklah, pertama untuk latar belakangnya, Cisarua Mountain Dairy atau yang biasa dikenal sebagai Cimory merupakan salah satu pemain lama dalam industri susu. Cimory tidak memiliki usaha sapi perah sendiri dan sangat bergantung pada pasokan susu segar dari petani. Apabila terjadi goncangan yang menghambat usaha ternak sapi perah sebagai pemasok susu segar, maka Cimory akan merasakan dampaknya secara tidak langsung. Pada metode penelitian ini terdapat dua data yang digunakan dan satu metode. Yang pertama data primer yaitu diperoleh melalui diskusi dengan pihak manajemen Cimory dan wawancara secara mendalam dengan bantuan kuesioner. Yang kedua data sekunder diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh pihak Cimory dan mitra kerja, jurnal, internet, dan media publikasi lainnya. Dan yang ketiga terdapat metode yang digunakan yaitu metode deskriptif berdasarkan studi kasus terhadap aplikasi pengelolaan rantai nilai di Cimory. Next, di sini ada alur penelitiannya. Yang pertama brainstorming dan wawancara, yang kedua pemetaan rantai nilai, ketiga pengelolaan rantai nilai, dan keempat ada analisis efisiensi produksi. Di sini terdapat kerangka pemikiran penelitian di mana itu ada 7 aktor, yaitu PT Kiva Citra, PT Inopi, PT Piramik Mulyapak, PT Christian Hansen, KUD Gigi Tani, KUD Cipanas, dan KUD Sukabumi. Next. Di sini terdapat pemetaan rantai nilai, di mana pemetaan rantai nilai merupakan suatu model yang digunakan untuk mengetahui pola, peranan, dan aktivitas yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis yang terdapat dalam rantai nilai produk olahan susu segar. Secara keseluruhan, rantai nilai pada industri pengolahan susu segar ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Jenis pengolahan rantai nilai antara KUD dan Cimory bersifat tertutup. Hubungan di antara keduanya lebih bersifat seperti saling ketergantungan dari pihak KUD, terutama para peternak, pada pihak Cimory untuk terus dapat menerima pasokan susu segar dari KUD. Pola pengelolaan rantai nilai bersifat modular, value chain terjadi pada hubungan antara Cimory dan distributor hasil olahan Cimory, yang merupakan anak perusahaan dari Cimory Group, yakni PT Makrosentra, Niaga Boga Tbk. Hasil analisis efisiensi produksi dilakukan terhadap tingkat produksi para peternak anggota KUD yang menjadi mitra kerja dari Cimory, menunjukkan bahwa variabel jam kerja efektif bernilai tidak signifikan, sedangkan variabel lainnya menghasilkan nilai yang signifikan. Yang berarti para peternak sapi perah yang menjadi mitra kerja dari Cimory masih berpotensi untuk meningkatkan tingkat produksi sapi perahnya sekitar 1,69%. Ada 4 faktor yang menjadi hambatan. Yang pertama yaitu faktor mesin, di mana hampir
bahwa hampir secara keseluruhan para peternak yang tergabung dalam KUD tidak memiliki mesin yang mendukung proses produksi, seperti mesin pemerah susu segar dan mesin pendingin untuk menjaga kualitas dari susu segar. Yang kedua yaitu faktor bahan, di mana masih rendahnya pasokan bahan baku. Selain itu, terdapat juga faktor bahwa masih rendahnya kualitas dari pakan yang digunakan. Yang ketiga yaitu faktor manajemen, di mana kebanyakan para peternak tidak memiliki manajemen yang baik. Hal ini dapat dilihat pola pikir kebanyakan peternak yang masih sangat keterbelakangan. Yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan, di mana bahwa tidak semua peternak berada dalam kawasan lingkungan yang memiliki cukup air bersih. Kemudian yaitu ada 4 strategi peningkatan. Yang pertama yaitu produk upgrading, meliputi peningkatan produktivitas dan kualitas susu segar melalui pemberian kualitas pakan yang jauh lebih baik serta manajemen pemeliharaan sapi perah agar dapat meningkatkan produktivitas dari susu segar yang dihasilkan. Peningkatan produktivitas dan kualitas dari pasokan bahan baku, peningkatan kualitas susu segar yang dilakukan melalui pengadaan sistem sanitasi yang lebih baik dan lebih higienis. Yang kedua yaitu proses upgrading, meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas susu segar, serta perbaikan dalam proses pengiriman dan teknologi dalam proses perhitungan jumlah bakteri. Yang ketiga yaitu functional upgrading, dilakukan dengan cara meningkatkan nilai tambah sebuah produk atau meningkatkan manfaat dalam sebuah rantai nilai. Yang terakhir yaitu channel upgrading, di mana perusahaan sudah memasuki satu atau lebih pasar untuk jenis produk yang sama, baik pasar lokal, pasar regional, maupun pasar global. Kesimpulannya, dari studi kasus tersebut adalah analisis rantai nilai dari Cimory dapat disimpulkan bahwa rantai nilai dari produk olahan susu segar Cimory selama ini cukup baik, walaupun masih banyak kekurangan di beberapa titik dan rantai nilai perusahaan. Baiklah, berikutnya masuk ke jurnal yang kedua berjudul Evaluasi Proses Bisnis Produksi Area 3 Sri Kandi pada PT Tirta Investama Aqua Pandaan menggunakan metode Value Chain Analysis, Quality Evaluation Framework QAF, dan 5 Whys Analysis yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. PT Tirta Investama Aqua Pandaan adalah perusahaan yang memproduksi air mineral kemasan dalam berbagai ukuran. Salah satu divisi manufaktur di PT Tirta Investama Aqua Pandaan adalah Manufacturing Area 3 atau Sri Kandi, yang memproduksi air minum kemasan 220 ml. Namun, terdapat masalah dalam proses produksi kemasan 220 ml ini, yang mengakibatkan hasil yang tidak sesuai sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil produksi di Manufacturing Area 3. Solusi yang ditawarkan yaitu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan pendekatan QEF atau Quality Evaluation Framework. Yang kedua, menggunakan rantai nilai, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung ditentukan menggunakan analisis rantai nilai, diikuti dengan identifikasi faktor kualitas pada setiap proses. Langkah-langkah evaluasi ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis yang dijalankan. Kedua, melakukan identifikasi pada quality factor. Ketiga, memasukkan quality factor ke dalam quality metric. Keempat, mendapatkan hasil perhitungan dari QEF. Yang kelima, menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya analisis proses bisnis. Dalam penelitian ini dilakukan pemetaan aktivitas dalam proses bisnis, pemetaan proses bisnis utama dan pendukung menggunakan metode value chain. Analisis value chain, di sini ada aktivitas pendukung dan di sini ada aktivitas utama. Seluruh infrastruktur yang ada untuk mendukung aktivitas utama meliputi gedung, pabrik, jaringan IT, dan sebagainya. Hasil evaluasi, setelah melakukan evaluasi proses bisnis produksi pada Manufacturing Area 3 atau area Sri Kandi dengan menggunakan pendekatan value chain analysis. Selanjutnya, melakukan pemodelan proses bisnis dengan menggunakan notasi BPMN. Evaluasi proses bisnis meliputi gudang produksi, pencetakan sheet, thermoforming, filling and sealing, dan finishing.
Dimensi setiap quality factor yang didefinisikan ada 13. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman bahan material ke storage. Lalu yang kedua, kesesuaian jumlah bahan material dengan kebutuhan. Yang ketiga, kesesuaian kualitas bahan material dengan standar. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencatat hasil pemeriksaan. Yang kelima, jumlah temuan sheet yang di-reject atau yang dibuang karena tidak sesuai dengan standar. Yang keenam, maksimal waktu yang dibutuhkan untuk menginputkan hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Yang ketujuh, jumlah maksimal temuan gelas yang dibuang karena tidak sesuai dengan standar. Yang kedelapan, waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan mesin saat mesin mengalami masalah. Yang kesembilan, maksimal waktu yang dibutuhkan untuk memasang LED ke dalam mesin. Yang kesepuluh, ketetapan waktu untuk melakukan setting parameter mesin. Yang ke-11, jumlah produk gelas yang diproduksi dan sesuai dengan standar. Yang ke-12, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengemasan produk. Dan yang terakhir, keterlambatan atau kegagalan aktivitas yang terjadi saat pengiriman ke gudang produk. Adapun hasil dari identifikasi quality factor yang tidak sesuai evaluasi ada 4. Yang pertama, kode Q5, yaitu jumlah temuan sheet yang dibuang karena tidak sesuai dengan standar, di mana targetnya kurang dari 3.000 kg, tapi hasil yang didapat adalah 3.015 kg. Lalu yang kedua ada kode Q8, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan mesin saat mesin mengalami masalah, yaitu targetnya 45 menit, tapi hasilnya yaitu 96 menit. Lalu ada yang ketiga, kode Q11, yaitu jumlah produk gelas yang diproduksi dan sesuai dengan standar, targetnya lebih dari 80%, tapi hasilnya itu 79,87%. Dan yang terakhir yaitu kode Q12, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengemasan produk, targetnya kurang dari sama dengan 5 menit, tapi hasilnya adalah 8 menit. Selanjutnya, analisis akar permasalahan. Secara keseluruhan, permasalahan dalam proses bisnis produksi manufacturing area 3 dapat diidentifikasi melalui analisis faktor Q5, Q8, Q11, dan Q12. Perbaikan perlu dilakukan, seperti peningkatan pemahaman operator terhadap SOP, perbaikan mesin, penerapan sistem deteksi otomatis, dan pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien. Baik, kesimpulannya adalah PT Tirta Investama Aqua Pandaan melakukan evaluasi menggunakan value chain analysis dan QIF, mengidentifikasi 13 quality factor. Terdapat 4 quality factor yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Yang pertama, Q5, yaitu jumlah sheet yang di-reject karena tidak sesuai standar. Lalu Q8, waktu perbaikan mesin. Kemudian Q11, yaitu jumlah produk gelas yang sesuai standar. Dan terakhir Q12, waktu pengemasan produk. Ditemukan akar permasalahan untuk setiap quality factor. Kesimpulan evaluasi ini adalah perlu peningkatan pemahaman operator, perbaikan sistem mesin, implementasi sistem deteksi otomatis, dan pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.